Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan, ngawiti ingsun nglarang syiran kelawan muji Rasul dadi pedoman minangka dalan manjingi iman, minangka dalan manjingi iman. Dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase, utuh mayite uga ulase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda berjumpa kembali dengan saya Hakim Jaili dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, sudut pandang kali ini sudut pandang yang sangat eksklusif, sangat khusus, sangat khas, karena hari ini, malam ini kita mendatangkan dan kedatangan tamu istimewa TV9 dan juga tentu tamu istimewa Anda semua, yaitu Kiai Haji Nizam atau Kiai Haji Nizam As-Sofa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa sahlan, selamat datang Gus di TV9. Alhamdulillah. Dan para pemirsa, saya tidak perlu menjelaskan siapa beliau. Sebuah karya sastra yang fenomenal di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, telah diciptakan oleh beliau Kiai Nizam, yaitu yang kita kenal dengan syair tanpa waton. Dan secara kebetulan syair ini telah memberikan sebuah obat kerinduan masyarakat terhadap Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sehingga banyak sekali masyarakat menganggap bahwa syair ini adalah syair Gus Dur atau syair tanpa waton ini adalah syair Gus Dur. Tapi siapa disangka, siapa yang nyana bahwa ternyata Kiai Haji Nizam As-Sofa atau Gus Nizam ini memiliki sebuah keterkaitan yang sangat luar biasa, baik secara hati maupun pemikiran perilaku dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, para pemirsa, di dalam rangka memperingati 1000 hari wafatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sengaja kami tampilkan acara ini, talkshow ini, yaitu kita membahas lebih dalam dan lebih jauh tentang syair tanpa waton, dan juga langsung bersama penciptanya dan pelantunnya, yaitu Kiai Haji Nizam As-Sofa. Gus Nizam, alhamdulillah saya pribadi sebagai seorang santri, sebagai seorang murid tidak langsung dari Gus Dur, begitu pertama kali hadir syair ini di internet waktu itu Gus, saya dikirim oleh seorang teman melalui Facebook, dan kemudian dia ngirim, kemudian saya klik, dan kemudian tanpa sengaja saat itu langsung saya bisa saya katakan saya bisa meneteskan air mata bagaimana syair itu justru mewakili hati kerinduan saya yang baru, kita semua yang baru kehilangan Gus Dur, yaitu pada 30 September tahun 2010 yang lalu. Dan kemudian ternyata 2009 ya, dan ternyata kemudian syair ini kemudian berkembang, dan kemudian termasuk TV9 termasuk mempopulerkan. Betul. Dan kemudian juga Radio Yasmara Surabaya, dan Radio Yasmara ini sangat menarik karena Radio Yasmara itu kemudian dijadikan referensi sebelum masuknya waktu sholat, dan itu menyebar ke seluruh Jawa Timur. Betul.
sehingga sangat populer sekali dan sampai akhirnya mengatakan bahwa syair ini adalah syair Gus Dur. Dan kemudian kita tahu bahwa ada sosok luar biasa dari Gus Nizam ini yang kemudian beliau menciptakan. Gus, jenengan menciptakan syair ini sebenarnya pada tahun berapa? Persis bulannya itu nggak ingat. Nggih. Kira-kira itu akhir 2004 Akhir 2004 atau awal 2005. Awal 2005, artinya jauh sebelum Gus Dur Jauh wafat ya. sebelum Gus Dur wafat. Iya. Dan itu jenengan ciptakan untuk kepentingan jamaah atau bagaimana Gus? Atau apa sih sebenarnya yang jenengan maksudkan dengan syair ini? Berawal dari banyaknya jamaah. Ini. Setiap Rabu malam kita mengkaji kitab-kitab tasawuf. Malam Kemis Gus. Malam Kemis jam 9 sampai jam 11. Ya. Kita yang dikaji Jami'ul Usul fil Aulia karangan Syekh Diyauddin Ahmad Al-Kamis Khonawi dengan kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berikut kitab Iqadul Himam Syarah Hikam, Tafsir Isyari, Al-Kusyairi dan lain sebagainya. Saya berpikir alangkah indahnya seandainya setelah pengajian itu ada beberapa kalimat yang dibaca bersama atau sholawat atau apalah seperti itu. Tapi waktu itu saya ingin menciptakan karya sendiri untuk bisa dipahami langsung. Saya waktu itu kebetulan memang sedang senang-senangnya mengkaji sastra Jawa. Sastra Jawa. Sastra Jawa. Kenapa Gus? Ya karena saya menilai kehalusan bahasanya itu sebetulnya luar biasa. Kedalaman makna. Dan sastra-sastra pujangga Jawa kita sebetulnya juga tidak kalah mendalam isinya. Baik sisi ketauhidan atau kemanusiaan dan lain sebagainya. Syair-syair Jawa yang jenengan pelajari siapa Gus sebelum ini? Banyak suluk Wijil, suluk Romo Warsito, buku-bukunya banyak sekali sebenarnya. Dan Gus Nizam ini memang spesialisasi sastra Gus ya? Kebetulan saya memang dari sebelum kuliah di Al-Azhar juga senang sekali sama puisi, sastra, novel-novel. Jadi ya, diam-diam juga sering menyusun kalimat-kalimat kata mutiara atau puisi-puisi dari masa SMA dulu sebetulnya. Tapi secara kalau sebelum ke luar negeri, waktu di Indonesia tidak ada pendidikan khusus formal enggak Gus ya? Betul, tidak ada. Otodidak aja. Dan kemudian jenengan melanjutkan ke Al-Azhar. Di sana mendapatkan banyak bimbingan dari dosen-dosen Al-Azhar, terutama ya beberapa teman yang juga satu hobi. Itu kita sering diskusi, sering saling tukar pengalaman dan sebagainya, sehingga ya cukup mendarah daging lah kesukaan saya terhadap puisi khususnya, syair-syair Arab juga. Dan kebetulan jenengan di Al-Azhar itu juga di bidang sastra Gus ya? Saya ngambil jurusan Kulliyatul Lughah Al-Arabiyah Syu'bah Ammah. Kuliatul Lughah, kuliah bahasa Arab, Fakultas Bahasa Arab, jurusan umum. Jurusan umum. Selain jurusan umum yang ada di Al-Azhar apa saja Gus? Ada jurusan Tarikh wal Hadarah, Sejarah dan Kebudayaan, dan ada Kepustakaan. Jenengan memang khusus soal sastra. Ya, suatu hal yang sebenarnya dari disiplin ilmunya sama dengan Gus Dur juga ya. Mudah-mudahan iya. Ya. Dan kemudian panjenengan dari pengajian rutin yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa di Simo Ketawang, Wonoayu Sidoarjo. Iya. Itu kemudian jenengan ciptakan itu. Iya. Terinspirasi dengan sastra Jawa. Sastra Jawa. Sebetulnya timbul diam-diam timbul keprihatinan yang cukup mendalam waktu itu, melihat kenyataan umat akhir zaman yang saya nilai secara pribadi banyak sekali penyimpangan kemurnian ajaran Islam itu sendiri, sehingga ingin sekali menyusun beberapa kalimat yang mudah-mudahan bisa menjadikan
kedamaian hati, dari sifat kekerasan yang dimiliki oleh saudara kita umat Islam sendiri. Kekerasan, Gus, ya? Kekerasan, ya. Baik, tidak termasuk kekerasan oleh umat Islam, iya, gitu, kepada yang dan pemahaman yang cekak gitu, ya. atau yang kurang mendalam, sehingga mudah sekali diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan menjadikan kemurnian ajaran Islam itu jadi kurang indah atau kurang bagus sebagaimana mestinya yang jadi diajarkan Rasulullah. Kesan rahmatan lil alaminnya jadi itunya yang hilang. Padahal intinya kan di situnya. Wah, saya ada syair yang paling seneng dari jenengan itu, gampang ngafirke marang liyane. Itu memang. Ya mungkin itu dasarnya. Nanti kita akan kaji lebih lanjut. Boleh. Gus, dari jenengan terinspirasi dengan sastra Jawa. Jenengan memiliki background ilmu sastra Arab yang itu diambil di Al-Azhar University Kairo. Dan kemudian konten atau isi dari syair itu jenengan sarikan dari pengajian-pengajian panjenengan atau bagaimana? Betul, iya. Dari sekian banyak wawasan yang saya ambil dari buku-buku tasawuf khususnya, kemudian juga ditambah petuah-petuah sesepuh-sesepuh kita. Bisa langsung juga Gus, ya, dalam hal ini nasihat-nasihat Mbah Yai Sahlan, Krian itu yang dimutiarakan oleh murid-murid beliau. Itu beberapa kalimat-kalimatnya itu saya rasa kok menggelitik. Nah, dari situ kemudian saya susun, saya padukan dengan pemikiran-pemikiran saya sendiri, kemudian tersusunlah Syair Tanpa Waton ini. Alhamdulillah, dan memang menjadi luar biasa dan fenomenal. Gus, nanti akan kita gali lagi soal Syair Tanpa Waton. Dan para pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Tentu Anda ingin tahu apa saja maksud dan tafsir dari Syair Tanpa Waton ini, dan bagaimana kajiannya dari ilmu sastra. Anda jangan kemana-mana, saya akan segera kembali.